بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah, dan kita masih di muqaddimah kitab di mana Al-Imam Muzani menyebutkan fa innaka sa'altani an uwaddihu laka minas sunnati, sesungguhnya engkau bertanya kepadaku atau engkau meminta kepadaku untuk menjelaskan kepada kamu dari sunnah. Ya, sunnah diinginkan oleh Al-Imam Muzani di sini adalah akidah. Karena para ulama yang atau ketika mereka menulis kitab-kitab di dalam masalah i'tiqad atau dalam masalah usul, ya, mereka memberi nama kitab mereka As-Sunnah. Seperti Al-Imam Ibnu Asim menulis kitab dengan judul As-Sunnah. Juga Imam Ahmad menulis kitab dengan judul As-Sunnah. Dan juga Imam Barbahari menulis kitab Syarhus Sunnah. Begitu juga Ibnu Jarir At-Tabari menulis kitab Sharihus Sunnah. Jadi kalimat sunnah di kalangan al-mutaakhirun, mereka memahami sebatas dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini istilah atau etimologi sunnah di kalangan mutaakhirin, orang yang datang terakhir. Namun kalau kita membaca kitab-kitab para ulama terdahulu, mereka menyebutkan sunnah itu adalah sebagai pokok akidah, sebagai pokok ajaran, ya, sebagai pondasi agama. Nah, wa tusammal kutub musannafa fi usuluddin aidan al-aqidah. Dan terkadang ulama terdahulu mereka memberikan nama kitab akidah. Sebagaimana insyaallah setelah kitab Syarhus Sunnah kita akan membaca kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Itu namanya sama, sunnah. Ya, atau kitab miliknya Al-Imam Al-Likai Syarh Usul I'tiqad Ahlis Sunnah wal Jamaah. Jadi dua kalimat yang ditelakkan oleh para ulama terdahulu, ya, ketika mereka membahas usuluddin, sunnah ataukah i'tiqad. Kemudian pada tahun 200-an Hijriah muncul kelompok Al-Mu'tazilah. Mereka membagi agama menjadi dua, usul dan furu. Kalau usul adalah perkara akidah, adapun furu adalah cabang dari akidah, masalah fikih dan lain sebagainya. Sebenarnya istilah ini tidak pernah dikenal oleh para ulama terdahulu. Tidak terucap dari lisan-lisan para ulama salaf membagi agama menjadi usul dan furu. Cuman ini kalimat sudah masyhur di kalangan muslimin, ya, yang ulama juga memakai kaidah ini, memakai istilah ini untuk memahami dan memudahkan muslimin mempelajari agama mereka apa yang diinginkan oleh usul dan furu dari kalangan Mu'tazilah. Ya, wala sebenarnya ini tidak pernah dikenal oleh para ulama salaf. Ulama salaf mengenal usul dengan nama i'tiqad ataukah dengan sunnah. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penamaan i'tiqad, sebuah keyakinan,
Inilah penamaan yang syar'i. Di mana Nabi SAW menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Darimi dalam Kitabus Sunnah. Rasulullah mengatakan, la ya'taqid qalbu muslimin ala thalath khisalin illa dakhala al-jannah. Tidaklah ya'taqid, tidaklah diyakini hati seorang muslim kepada 3 perkara kecuali dia akan masuk dalam surga. Ya, jadi kalimat i'tiqad adalah kalimat yang telah diucapkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan sebagaimana dalam fatwa beliau di jilid yang ketiga di halaman 203, kata beliau, laisa i'tiqadu li wala liman huwa akbar minni bal i'tiqad yu'khadhu anillahi wa rasulihi wa ma ajma alaihi salaful ummah. Kata Syekhul Islam, laisa i'tiqad li, keyakinan, i'tiqad, ya, itu bukanlah sesuatu yang datang dariku atau sesuatu yang diambil dariku, tidak. Wala man huwa akbar minni, tidak pula diambil dari orang-orang yang lebih alim dari saya. Bal i'tiqad, tetapi i'tiqad tersebut yu'khadhu anillah, diambil dari Allah, dari kitabnya, diambil dari Rasulnya. Wa ma ajma alaihi salaful ummah, apa yang disepakati oleh seluruh para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Jelas ya? Jadi ini bukan keyakinannya Muhammad bin Abdul Wahhab, wala keyakinannya bin Taimiyah, wala keyakinan fulan dan alan. Tetapi keyakinan itu harus diambil dari Al-Quran, diambil dari Sunnah, dan apa yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam, oleh ulama-ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini pondasi kita. 6. Kemudian kata Sabuni rahimahullah, saya ringkas, wa amara tusabbiru nafsaka alitamassuku bihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada engkau untuk bersabar ketika memegang sunnah tersebut. Perhatikan, Syekh. Al-Imam Sabuni Al-Imam Al-Muzani berbicara pada tahun 200 Hijriah. Ya, beliau menggunakan kalimat tusabbir. Tusabbir bermakna orang-orang yang berpegang di atas sunnah ini, berpegang di atas akidah yang akan beliau jelaskan, itu mereka akan mengalami fitnah, mereka akan diuji, mereka akan dicoba, ya, di tengah banyaknya syubhat, banyaknya kejelekan-kejelekan pada waktu itu, sehingga membutuhkan seseorang itu bersabar, dan dia mencari sebab-sebab yang akan bisa menguatkan akidahnya dari segala macam apa? Ya, gangguan-gangguan. Apakah itu yang namanya syubhat, apakah yang namanya syahwat? Anda perhatikan. Di tahun berapa? 200 Hijriah. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, la yati zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Iya. Nah, sekarang kita berada di tahun 1440 Hijriah yang telah berlalu dari zaman kenabian ribuan tahun yang lalu. Ya, tentunya orang yang berpegang teguh di atas i'tiqad ini, berpegang teguh di atas sunnah ini akan semakin asing dan pasti akan merasa aneh di tengah-tengah muslimin. Jangankan kita berbicara di tahun 1441 Hijriah, Al-Imam Ahmad sebagaimana telah kita sampaikan hidup di tahun berapa? Hidup di tahun 100-an Hijriah. Beliau memiliki i'tiqad yang beliau ambil dari Al-Quran, yang beliau ambil dari sunnah Rasulullah SAW tentang apa? Al-Quran adalah kalam Allah.
Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau seandainya orang-orang musyrikin mereka meminta perlindungan kepada engkau, berilah perlindungan sampai mereka mendengarkan apa? Kalamullah, ucapan Allah. Ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ini yang beliau ajarkan kepada muslimin pada waktu itu, dan ini menjadi sebab beliau dipenjara bertahun-tahun, disiksa. Sampai-sampai kata Al-Gojonya, kalau seandainya cambuk yang saya gunakan untuk mencambuk Imam Ahmad, saya cambuk gajah, niscaya gajah tersebut akan jatuh tersungkur karena kerasnya pukulan tersebut. Berat. Lah kita cuman apa kira-kira ujian kita? Ujian kita Wahabi. Kan itu saja paling. Paling pun ngomong di belakang. Gak berani ngomong di depan. Di belakang paling ngomongnya. Di Facebook kah, di media sosial. Kalau ketemu di jalan senyum-senyum. Minta foto lagi. Wah kata. Ahlul ahwa. Ya, jabbanun. Mafhum mayulikhu? Ya, ini tak ujian yang kita hadapi. Ini tak ujian yang kita lewati dalam kehidupan kita. Dan Rasulullah SAW menyebutkan asyaddun nas al-anbiya thummal amthal fal amthal. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Berarti di sini kita bisa mengukur semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita, petanda bahwasanya iman kita semakin kuat. Jadi kalau kita hari ini cuma diganggu, dia anggap sebagai Wahabi dan lain sebagainya, berarti iman kita masih sangat lemah. Ujian kita kecil sekali. Imam Ahmad di penjara loh. Penjara, disiksa. Bukan hanya tidak boleh ngisi di pengajian, disiksa. Ya, beliau tidak boleh menyampaikan hadis, bukan itu saja. Ujian demi ujian. Ini di tahun 100 Hijriah. Ma balukum, apalagi di tahun 1441 Hijriah. Itu pun gak sampai ke Imam Ahmad kita disiksa, diuji. Ya, kalau kita diuji seperti Allah menguji Imam Ahmad, udahlah. Hilang jenggot kita ini, hilang semuanya. Ya, hilang sudah, celana semakin ini semakin ke atas, ini semakin ke bawah yang di bawahnya. Hilang. Aku lagi biasa mentang lagi urut mentang karu-karu. Tapi dari rahmatnya Allah kepada kita, dari kasih sayang Allah kepada kita, yang memang iman kita segini ya segini diuji oleh Allah. Jelas ya? Nah, makanya Al-Imam Al-Muzani memberikan wejangan kepada kita, antusabbiru, hendaknya engkau bersabar. Ketika engkau berpegang teguh di atas sunnah ini, berat. Iya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada faedah disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abad hafizahullah, bagaimana sebab agar kita bisa bersabar dengan ujian tersebut. Yang pertama, doa Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ihah alaihi bi taufiq wal ismah minal fitan. Wa su'aluhu tsabat 'ala ad-din was sunnah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik dan penjagaannya dari segala fitnah. Dan berdoa meminta tsabat di atas agama, di atas sunnah. Sebagaimana yang ternukilkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa idzat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Ini yang pertama. Perkara yang kedua, dirasatu kutubul i'tiqad allati alfaha ulama ahli sunnah al-mubayyinah ala nususil wahyain wa ma ajma' alaihi khairul qurun minas sahabati wa man ba'dahum. Kita mempelajari kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama sunnah yang menjelaskan dari nusus Al-Quran dan sunnah dan apa yang telah disepakati oleh seluruh ulama umat. Di antara kitabnya adalah apa yang kita baca sekarang. Kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Kemudian kata Sabuni, kata Al-Muzani sebelum kita baca inti kitab kita. Wa tadra'u bihi anka syubhal al-aqawil. Kita sering mendengar kalimat syubha.
Apa itu kalimat syubhah? Di dalam Al-Quranul Karim, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali lafaz-lafaz yang datang yang asal kalimatnya adalah syubhah. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, tasyabaha alaina. Ketika orang-orang Yahudi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi, mereka berkata tasyabaha alaina, tersamar bagi kami sapi yang bagaimana yang harus kami sembelih. Iya, dan juga terkadang kalimat syubhat datang dengan kalimat syubbiha. Ya. Wa ma qataluhu, tidaklah Isa itu dibunuh. Wa ma salabu, dan tidak pula disalib. Akan tetapi apa? Syubbiha lahum, tapi diserupai kepada mereka. Paham ya? Jadi asyubha itu maksudnya adalah terjadinya kesamaran antara al-haq dengan batil. Ini namanya apa? Syubhat. Ya, ketika seseorang mengatakan Islam, Al-Quran adalah sesuatu yang tidak boleh kita pakai. Ini syubhat atau bukan? Ini bukan syubhat karena sudah jelas. Al-Quran nggak boleh kita pakai. Ya, Al-Quran itu kitab kuno, nggak boleh kita pakai. Syubhat atau bukan ya? Ini bukan syubhat, sudah batil ini namanya. Tapi yang namanya syubhat itu tersamarkan. Ini jelas ucapan kufur ya, ucapan kufur. Tapi dia berkata, Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Ya, ini merupakan wahyu yang datang dari Allah. Maka kita tidak bisa memahami Al-Quran segampang itu. Ya, kita harus memahami Al-Quran dengan sekian ilmu. Kita harus menguasai ilmu 1, ilmu 2, ilmu 3 sampai 13 ilmu. Kalau enggak, baik makna Quran. Syubhat enggak di sini? Tersambarkan. Oh gitu ya. Orang menganggap berarti orang ini orang yang memuliakan Quran. Orang ini orang yang mengagungkan Al-Quran. Orang ini orang-orang yang sangat hati-hati dengan Quran. Enggak boleh sembarangan. Padahal intinya apa? Sama kayak kedua. Pertama tadi, baik makna. Ya, Quran ini bisa menyesatkan kita, kan begitu. Faham ya ikhwah? Namanya apa? Syubhat. Iya. Dan datang sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitar rajul yattabi'una ma tashabaha." Nam. Fa ulaika alladziina sammahumullah fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang mereka mengikuti sesuatu yang mutasyabih, sesuatu yang tersamar-samar, maka merekalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fahdharuhum, hati-hati kamu dengan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatu muhkamat wa hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Ini ayat. Inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang mereka mengikuti sesuatu yang mutasyabih, dan merekalah yang dinamakan oleh Allah sebagai ahlu syubhat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan fahdharuhum, hati-hati kamu dengan mereka. Dan syubhat itu ayyuhal hadirun, itu lebih parah, lebih berbahaya dibandingkan syahwat. Syaitan itu memiliki dua senjata, syahwat dan syubhat. Orang yang terjatuh dari syahwat, ya, kemudian ya, kalau misalnya dia membunuh, contoh dia membunuh dengan syahwat. Kenapa kamu bunuh dia? Saya bunuh dia, saya cemburu dengan dia. Saya bunuh dia karena dia nggak memberikan uang untuk saya. Saya bunuh dia karena dia begini dan begini. Ini dikarenakan apa? Syahwat. Ditangkap sama polisi, nangis. Menyesal, saya menyesal melakukan ini dan ini. Saya tidak mengulangi kembali. Bertobat dia kan? Bertobat. Tapi kalau ada orang yang membunuh dikarenakan syubhat, bukan dikarenakan syahwat. Ya, ini adalah tauhid. Ini adalah jundus syaitan. Sehingga saya bunuh merupakan jihad untuk mendekatkan diri saya kepada Allah, dan saya mengharapkan surga ketika saya membunuh dia. Mau nggak dia bertobat? Mau ditangkap sama polisi, mau dipenjara, vonis seumur hidup penjara, senyum dia, senyum.
Karena dia nggak merasa bersalah. Ada syubhat di kalbunya. Kalau syahwat tadi nangis-nangis sudah. Nyesal, minta maaf. Kalau ini jangan coba-coba. Seperti siapa? Abdurrahman bin Muljam. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia membunuh karena syubhat. Dia jadikan nyawa Ali sebagai mahar untuk dia menikah. Dipotong tangannya, dipotong kakinya, nggak bergeming sedikit pun. Ditusuk matanya, nggak bergeming, nggak menjerit. Jangankan untuk minta maaf, menyesal, menjerit pun nggak ketika dieksekusi. Namun ketika lidahnya mau dipotong, disitulah dia menjerit. Kenapa? Karena takut nggak bisa menyebut nama Allah sebelum malaikatul maut mencabut nyawanya. Itu luar biasa. Karena itu datang dari syubhat, kerancuan. Karena dia meyakini itu ibadah. Makanya para ulama kita menulis kitab yang sangat banyak untuk membantah syubhat. Agar orang bisa tersadarkan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan mereka. Dan di antara kitab yang ditulis oleh Al-Imam Sabuni tujuannya ini. Wa tadra'u bihi anka syubhal al-aqawil. Ya, dan dengan kitab ini mudah-mudahan bisa tersingkap kepada engkau syubhat orang-orang yang memasukkan dari sesuatu yang bukan dari agama. Kata Syekh Abdul Razak, fal 'abdu bihajatin massah liyamla qalbahu bil iman as-sahih wal i'tiqad as-salim bidalailihi min kitabillah wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liyahfadha dinahu min asy-syubhal aqawil wa yada az-zaighin wa taqaddam anna man aham ma yu'in ala dhalik hifdhu hadhil mukhtasarat fil i'tiqad wa dirasatuha. Maka seorang manusia itu sangat membutuhkan memenuhi hatinya dengan keimanan yang sahih dan keyakinan yang lurus dengan dalil-dalilnya yang diambil dari kitab dan sunnah untuk dia menjaga agamanya dari syubhat-syubhat, dari bid'ah-bid'ah yang menyimpang. Dengan belajar. Ya, bukan dengan pengalaman. Wah, saya sudah sekian puluh tahun mengaji sunnah, aman saya. Enggak ada. Mau 100 tahun ente berada di sunnah, kalau enggak belajar tetap saja demikian. Karena sunnah itu bukan pengalaman, sunnah itu belajar. Dipelajari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang usul pokok i'tiqad ahlus sunnah. Di situlah orang akan kuat. Ya, kemudian wa fi muhdatsatidz dhallin, dan juga dari kebid'ahan yang menyesatkan. Masya Allah ya. Antum bayangkan kalau Al-Imam Muzani hidup di zaman sekarang, beliau tulis kitab ini, beliau ceramahkan, beliau jelaskan kira-kira apa hukuman orang kepada Muzani. Ini suka bidah-bidah orang, suka kafirin orang. Ya, padahal subhanallah. Beliau ini mengikuti apa yang telah lewat dari Nabi, telah lewat dari para sahabat, mengingkari perbuatan ini. Yang di zaman tersebut banyak para ulama yang dekat dengan zaman kenabian, sunnah itu lebih nampak, lebih kentara. Tetapi tetap mereka menulis kitab membantah ahlul bidah, membantah orang-orang yang menyimpang. Lah bagaimana lagi di zaman sekarang? Yang semakin jauh dengan zaman kenabian, yang manusia tahu tentang apa itu Islam cuma sholat saja. Sholat. Tetapi yang lainnya, ya sesuatu yang pokok yang datang dari Nabi SAW terkadang menjadi tersamarkan dari sebagian umat Islam hari ini. Bisa difahami ya? Nah tentunya membahas halal yang seperti ini lebih dibutuhkan. Karena tersamarkan. Ya, bukan hanya dianggap orang yang punya pemikiran seperti ini menyimpang, tetapi dianggap pemikiran seperti pemikiran yang mengeluarkan dia dari Islam. Padahal itu sunnah dari sunnah Rasulullah. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita baca inti dari kitab kita. Kemudian kata Sabuni rahimahullah, kata Sabuni Al-Muzani, alhamdulillahi haqqum man dzukira wa aula man syukira wa alaihi uthni al-wahidus samad laysa lahu sahibatun wala waladun jalla 'an tamthil fala syabiha lahu wala 'adila as-sami'ul basiru al-alimul khabiru al-muni'ur rafi'u 'alin ala arsyihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah
yang dia yang paling pantas untuk disebut, yang paling utama untuk disyukuri, dan hanya kepadanya lah kita memuji. Dialah Allah yang satu, As-Samad, tempat bergantung, tidak ada sahabat dan juga tidak punya anak. Dan Allah itu suci dari permisalan, yang tidak ada serupa dengannya dan tidak ada yang menyerupainya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha berilmu, Allah itu maha mengetahui. Dan Allah itu maha tinggi. Alin ala arsyihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Apa yang pertama beliau sebutkan? Alin ala arsyihi. Allah itu tinggi di atas arasnya. Ini poin yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i. Wa huwa danin bi ilmihi. Tetapi Allah itu dekat dengan ilmunya dari makhluk-makhluknya. Apa yang antum simpulkan ucapan Al-Imam Sabuni? Perhatikan baik-baik. Kata Sabuni, saya ulangi kembali, alin ala arsyihi. Zatnya Allah alin. Allah itu tinggi di atas arasnya. Ya, danin an ilmihi an khalqihi. Dan Allah itu dekat, ilmunya Allah dekat. Ya, dari makhluknya. Taib. Sangat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para ulama Islam tentang i'tiqad ini. Al-Imam Al-Zahabi, seorang ulama Syafi'iyah, menulis sebuah kitab Al-Ulu. Kitab Al-Ulu, menukilkan ucapan dari sahabat Rasulullah sampai ulama yang hidup di zaman beliau, 600 Hijriah. Dari zaman sahabat, kurun sahabat, sampai tahun 600 Hijriah. Beliau masukkan semua dalam kitab beliau. Tentang keyakinan beliau, yang beliau ambil dari guru-guru beliau, yang beliau seorang ulama Syafi'iyah, yang insya Allah nanti akan saya baca. Ya, mungkin kita akan baca ulama-ulama yang sering kita dengar di telinga kita. Imam mazhab yang 4. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Al-Imam Al-Asy'ari. Ya, Al-Imam Bukhari. Al-Imam Muslim. Kita akan nukilkan semua dari mereka. Kalau ini adalah i'tiqad dan akidah yang bersambung kepada generasi yang terbaik dalam umat Islam. Bukan akidah yang datang dari kita. Ya, enggak perlu kita mendatangkan akidah sesuatu yang datang dari akal kita. Karena kita bukanlah orang yang selamat. Kita orang tidak ada jaminan keselamatan. Tapi orang yang sudah dapat jaminan keselamatan siapa? Mereka. Iya. Di sini disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah oleh Syekh Abdul Razak, ay mustawin ala arsyihi murtafiun alaih. Wallahu akhbara an uluwihi wastiwaihi ala arsyi fi sab'a ayati fil Qur'an. Wa raghima hadzal bayan al-jali najidu anna ahli al-bid'ah wal ahwa yanfauna hadhihi sifah al-jalilah anillah aw yuharrifunaha an dhahiriha. Maksudnya alin ala arsyihi, yaitu Allah itu beristiwa. Perhatikan baik-baik. Kalimat istiwa itu tidak ada artinya duduk. Dan juga bukan artinya bersemayam. Karena kalau kita membaca KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, bersemayam itu artinya duduk. Jadi wallahu alam bisawab, sepertinya kurang tepat kalau kita artikan Allah bersemayam di atas arasy. Karena bersemayam itu artinya duduk. Sementara al-istiwa tidak ada arti dalam istiwa itu duduk, wala berdiri. Istiwa itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab An-Nuniyah, artinya adalah al-ulu wal irtifa was su'ud wal qasd. Itu arti istiwa, yaitu ulu, Allah itu tinggi. Allah itu di atas. Tidak ada arti duduk, wala bersila kaki, wala berdiri dan seterusnya. Allah tinggi. Bagaimana tingginya? Wallahu a'lam bissawab.
Jangan antum menggunakan qiyas di sini. Jangan antum menggunakan qiyas karena di sini tidak ada syarat yang boleh untuk kita qiyas sebagaimana yang sering kita sampaikan. Paham di sini? Karena antara Allah dengan makhluknya nggak bisa diqiyas, nggak ada hubungan. Yang ada sisi kesamaan yang kemudian boleh kita mengqiyas. Contoh misalnya, Allah mengharamkan khamar kan? Ya, khamar di zaman itu apa? Minuman keras. Kemudian datang di zaman sekarang sabu-sabu, putau, heroin, apalagi namanya ekstasi dan seterusnya. Nah, ini semuanya ada sisi keserupaan dengan khamar, memabukkan, menghilangkan akal, dikias, masuk semua dalam masalah khamar, bisa dikias. Adapun Allah dengan makhluknya nggak bisa dikias, Mas. Nggak ada sisi keserupaan sedikit pun di antara Allah dengan makhluk. Jadi ketika Anda mendengar Allah beristiwa di atas arasy, jangan Anda mengkiaskan kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah hakikatnya adalah masjid. Masjid lebih raya dari tanyo butuh ke masjid. Makaji ya, hanya mungkin Allah lagi ya. Maksudnya apa? Allah menguasai arasy. Ente sudah keliru di sini. Kenapa ente keliru? Karena ente telah mengkias sesuatu antara Allah dengan makhluknya, ini nggak mungkin dikias. Karena nggak ada sisi keserupaan di situ, nggak ada sisi kesamaan. Disinilah keliru dan salahnya orang-orang yang mentakwil sifat Allah menjadi apa? Istiwa menjadi istaula, menguasai. Di sini kekeliruannya. Karena dia mengkias antara Allah dengan makhluk. Dia kias dulu kemudian dia sucikan. Ini keliru, ini salah fatal ini. Dan ini bukan akidah para salaf dalam memahami nama dan sifat Allah. Mafhum ya? Jadi saya ulangi kembali, sebenarnya siapa yang menolak kias? Ya, ente yang seru-seru kias, ternyata nggak bisa menerapkan apa kias sebenarnya. Mafhum di sini? Kan lucu kan? Iya, misalnya lagi. Ya, Rasulullah mengatakan la yabulanakum fi ma'idaib. Jangan salah seorang dari kalian kencing di air yang tidak mengalir. Ya, dikias oleh para ulama dengan kiasu aula. Kencing saja nggak boleh, maka beol lebih nggak boleh. Kan begitu. Bisa nggak dikias seperti ini? Sangat bisa. Karena apa? Ini najis, ini juga najis, sama-sama najis. Ini najisnya lebih kecil dibandingkan najis ini. Najis ini saja nggak boleh, maka najis yang besar lebih nggak boleh lagi. Ada sisi keserupaan Mas antara kencing dengan tai. Karena apa? Ada samaannya di sini, sama-sama makhluk, sama-sama kotoran. Nah, inti mukias antara Allah dengan makhluknya nggak bisa, nggak ada hubungan di sini sama sekali, nggak ada sisi keserupaan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Ketika tidak ada sama dan serupa dengan Allah, tidak ada bisa dikias di sini karena nggak ada syarat kias yang terpenuhi di sini untuk dikias. Maka cukup kita katakan Allah beristiwa di atas arasnya, tinggi di atas arasnya, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bagaimananya? Wallahu a'lam bissawab. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Kita nggak pernah mengatakan Allah duduk di atas kursi sambil bersila kaki, wait aki, jeb espresso. Nggak pernah kita katakan demikian. Kapan pernah kita mengatakan? Di kitab mana? Di ceramah yang mana? Kita mengatakan, kita ulangi kembali, Allah beristiwa di atas arasnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang Allah tidak butuh kepada arasy dan arasy lah yang butuh kepada Allah. Bagaimananya? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Karena kita nggak pernah melihat Allah. Rasul juga tidak menjelaskan kepada kita bagaimananya. Yang jelas Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita Allah beristiwa di atas arasy. Sudah, berhenti sampai di sini. Ini akidah kita. Jadi kalau Anda mau nafsirkan sendiri ucapan kita, yaitu kembali kepada Anda, nggak kembali kepada kita. Bisa difahami ya? Nah, seperti yang pernah saya sampaikan juga, kalau memang demikian kamu lazimkan kepada kami, kamu lazimkan, kalau kamu mengatakan Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah duduk di atas kursi sambil wewet aki, kan begitu? Mereka lazimkan kepada kita. Nah, kalau demikian kami lazimkan juga kepada Anda. Apa lazimnya? Anda mengatakan Allah mendengar, kan begitu? Kita juga mengatakan Allah mendengar. Mereka mengatakan Allah mendengar. Apakah maksudnya ketika Allah mendengar Allah butuh kuping? Allah butuh gendang telinga? Nah, etungki adigaga? Hah? Nauzubillah.
Ini tidak kita lazimkan. Ketika itu tidak lazim kepada keyakinan kamu, Allah mengatakan Allah itu mendengar, begitu juga tidak lazim kepada kami. Ketika kami mengatakan Allah beristiwa di atas arasy-Nya, tidak mesti seperti pelaziman-pelaziman yang datang darimu. Al-muhim, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang terucap dari lisan kecuali apa? Itu akan ditanya dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Silakan Anda berbicara semaunya Anda, silakan. Iya, kita hidup bukan hanya di dunia ini saja. Hidup di dunia 60 tahun, mau dibilang habikah, mau dibilang sesat, dibilang menyimpang, 60 tahun mas, lama. Itu pun gak kita dengar langsung di hadapan kita. Kita masih bisa makan, bisa minum, bisa kesana, bisa kemari. Antum punya istri juga masih bisa berhubungan. Apa masalahnya? Gak ada masalah. Kan begitu. Ya, jatah rezeki kita sudah habis, mati sudah. Kan begitu. Nah kemudian diadili oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Itu yang parah itu. Panjang prosesnya. Panjang, hanya Allah yang tahu berapa lama itu semuanya. Cuma 60 tahun. Itu pun gak setiap hari dapat ujian. Tapi kalau kita gak mau bersabar juga, ya rugi. Bisa difahami ya? Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya saya tidak memperpanjang, namun insya Allah pada pertemuan insya Allah besok kita kajian lagi. Ya saya akan membaca ucapan ulama Islam tentang masalah ini supaya lebih jelas dan supaya lebih gamblang untuk kita, dan itu sama sekali bukanlah sesuatu yang datang dari pemikiran kita, tapi itu sesuatu yang datang dari teriwayatkan dari ulama-ulama terdahulu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.